Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Naim, NIM 430201900074. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan dakwah dengan tema penerapan manajemen pelatihan dakwah dalam memaksimalkan dakwah di dunia modern. Nah, apa sih itu manajemen pelatihan dakwah? Manajemen itu berarti tindakan atau seni mengurus, sedangkan pelatihan itu adalah suatu kegiatan lini dan staf yang tujuannya untuk mengembangkan sumber daya insani. Sedangkan dakwah adalah motivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Nah, lalu manajemen pelatihan dakwah itu apa? Manajemen pelatihan dakwah itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang ada. Nah, cakupan yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan di dalam menentukan dan memperhitungkan apa yang akan dijalankan dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Jadi sebelum melaksanakan program pelatihan dakwah, sebelumnya kita membuat rencana terlebih dahulu. Nah, perencanaan ini itu untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan ke depannya, karena perencanaan ini merupakan fungsi dasar dari sebuah manajemen. Yang kedua itu adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi setelah adanya perencanaan di awal, selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini itu seperti membentuk struktur organisasinya. Ada orang-orangnya atau anggota-anggotanya, pesertanya, serta alat-alat dan tugas apa saja yang akan dibagi dalam pelatihan dakwah. Nah, dalam pengorganisasian itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama itu organisasi garis, yang kedua organisasi garis dan staf, yang ketiga organisasi fungsional, yang keempat organisasi komite, dan yang kelima adalah organisasi matriks. Pada pembahasan selanjutnya itu adalah pelaksanaan pelatihan dakwah. Setelah di awal tadi direncanakan, kemudian selanjutnya dibentuk struktur organisasinya atau pengorganisasiannya, maka langkah selanjutnya itu adalah pelaksanaan dari pelatihan dakwah tersebut. Nah, pelaksanaan itu adalah proses dilaksanakannya suatu pelatihan, di mana dalam pelaksanaan tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu pembukaan, biasanya itu berisi salam, penghormatan, dan perkenalan. Yang kedua itu adalah proses belajar. Di sini sudah masuk ke dalam intinya dari pelatihan dakwah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah penutupan, yaitu salam penutup, kemudian saran-saran dan ucapan mohon maaf. Nah, materi pelatihan dakwah itu merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh para peserta, karena materi pelatihan ini erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang sudah direncanakan di awal tadi. Yang selanjutnya itu adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan di sini adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Nah, pengawasan ini memiliki beberapa proses. Yang pertama itu adalah
proses pengawasannya ini secara langsung. Maksudnya, pengawasan ini dilakukan sendiri atau secara langsung oleh manajer dalam pelatihan dakwah tersebut. Yang kedua itu pengawasan tidak langsung. Di sini itu maksudnya pengawasan dilaksanakan secara jarak jauh atau bisa juga melalui hasil laporan dari bawahan, seperti itu. Yang ketiga itu pengawasan yang berdasarkan pada kekecualian. Maksudnya pengawasan ini dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang besar atau luar biasa dari hasil yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut itu lancar atau tidak. Yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Yang ketiga itu untuk mengetahui apakah pelaksanaan ini bisa sesuai dengan program yang telah direncanakan di awal tadi, sebagai bahan untuk memberi saran, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses penilaian, berarti atau untuk penentu dari kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, tujuan dari evaluasi itu sendiri apa? Tujuan dari evaluasi itu adalah untuk mengetahui perencanaan tujuannya itu sudah tercapai dengan baik atau belum. Pencapaian tujuannya dalam jangka pendek atau jangka panjang dalam pelatihan dakwah itu seperti apa. Dan yang kedua itu untuk sebagai perbaikan. Di sini maksudnya itu evaluasi itu untuk menemukan bagian-bagian pelatihan dakwah yang mana pelatihannya itu yang berhasil mencapai tujuan dan mana bagian yang kurang berhasil, sehingga itu bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu adalah untuk mengetahui pengaruh dari program. Maksudnya itu dalam program latihan dakwah tersebut, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan itu sudah dapat mempengaruhi atau belum. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat perubahan. Tingkat perubahan di sini itu maksudnya tingkat perubahan sikap serta tingkah laku pada peserta latihan. Setelah mendapatkan materi dari pelatihan tersebut itu dievaluasi apakah ada perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya peserta. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pembantu. Maksudnya di sini apabila para peserta ini mengetahui bahwa dirinya ini akan dievaluasi, maka tingkah laku dan proses belajar akan dipengaruhi juga. Jadi evaluasi itu sangat berpengaruh dan menjadi alat bantu bagi sebuah program manajemen pelatihan dakwah. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.